Dalam video saya sebelumnya, saya bahas soal kasus pelaporan Yahya Waloni bertolak dari kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Paul Sam. Lalu saya mendengar videonya, melihat videonya Bang Denny Siregar yang berbicara soal kasus-kasus penistaan di mana sejumlah kasus penistaan langsung dilaporkan dan direspon oleh polisi, termasuk Paul Sam ini. Tapi kenapa Yahya Waloni yang menista agama Kristen sedemikian rupa kok masih bebas berkeliaran? Lalu Bang Denny Siregar mengatakan bahwa undang-undang penistaan agama itu sifatnya delik aduan. Jadi mesti ada pengaduan baru polisi bisa mengambil langkah. Nah, mungkin karena orang Kristen dengan ajaran kasihnya tidak boleh membalas jahat dengan jahat atau mengasihi musuh, membuat orang Kristen tidak mau melapor, sehingga akhirnya ya Yahya tetap tidak ada, pihak kepolisian tidak merespon apa-apa terhadap kasus atau tindakan penistaan agama dari Yahya. Tapi saya menunjukkan dalam video itu bahwa sebenarnya sudah dilaporkan, ya. Bahkan saya memaparkan dua bukti surat laporan dari Darius Sahelangi dan juga Feni Rogaham. Bahkan juga menunjukkan surat di mana saya dipanggil untuk menjadi saksi atau memberikan keterangan. Dan itu sudah dilakukan dari tahun 2019. Tapi ternyata sampai saat ini kasus itu hilang lenyap begitu saja, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Tapi saya lupa memberikan satu informasi, karena itu saya berikan buat video ini lagi untuk menambahkan informasi. Waktu itu saya berkonsultasi terus dengan Pak Sahelangi, Darius Sahelangi, dan juga Pak Feni Rogahan dan beberapa teman yang lain. Saya pantau perkembangannya tuh sampai mana, kok tidak ada tindak lanjut. Lalu katanya bahwa pihak kepolisian masih menunggu informasi lagi, masih perlu saksi dari Papua. Nah, siapa saksi dari Papua yang ditunggu oleh polisi itu? Nah, itu adalah Pak Laurentius Renal. Nah, siapa Pak Laurentius Renal ini? Nah, begini, waktu itu saya sempat pergi ke Papua dalam waktu masih panas-panasnya, heboh-hebohnya saya mau debat dengan Yahya Waloni, tapi tidak jadi. Saya akhirnya menelusuri sampai ke Papua karena Yahya Waloni kan dia mengaku orang hebat, dia sekolah di mana ya, S3 di Israel, kuasai bahasa Ibrani, dia adalah mantan rektor sekolah teologi, lalu pendiri UKI Papua, lalu pendeta di gereja Papua. Nah, saya terus terang tidak percaya omong gosong dari orang biadab ini. Lalu saya demi mendapatkan bukti saya pergi ke sana. Nah, saudara bisa lihat video penelusuran saya ke Papua itu baik di gereja Papua maupun juga di Universitas Kristen Papua UKI. Ya, dan di sana dibuktikan bahwa memang itu pembohong sama sekali itu ya. Begitu juga dengan di Balikpapan. Saudara silakan search di YouTube ya. Video saya klik saja keywordnya Yahya Waloni di akun YouTube saya, itu akan banyak keluar penelusuran saya tentang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini. Nah, Yahya Waloni ini kan mengaku bahwa dia mendirikan, dia rektor sekolah teologi, lalu dia juga adalah pendiri UKI Papua. Nah, penelusuran saya ke Papua itu lalu saya bertemu dengan ketua yayasan pertama dari UKI Papua itu yaitu Pak Laurentius Renel. Nah, si Yahya ini itu sebenarnya mendirikan sekolah ilegal. Tapi karena kekurangan biaya dan lain sebagainya, dia jual sekolahnya. Dia jual sekolahnya kepada Laurentius Renel. Nah, Laurentius Renel pikir ini sekolah yang legal. Jadi akhirnya dibayar. Saya lupa harganya itu, lihat di video itu ya. Nah, dia bayar untuk melanjutkan sekolah itu. Ternyata begitu dicek sekolahnya ini ilegal. Akhirnya sudah bubar dengan sendirinya sekolah itu. Sehingga si Bapak Laurentius Renal ini lalu akhirnya bersama dengan teman-teman, ya sudahlah kita urus izin baru untuk membuat sekolah yang resmi. Lalu jadilah UKI Papua itu. Nah, jadi Pak Laurentius Renal ini itu tahu semua ceritanya dari awal sampai akhir yang segala macam
tetek bengeknya si Yahya ini. Itulah sebabnya maka pihak kepolisian merasa perlu memanggil Pak Laurentius Renel untuk dimintai keterangan. Nah, tapi untuk bisa minta keterangan dari Pak Laurentius Renel itu Pak Laurentius dari Papua itu perlu didatangkan ke Jakarta. Nah, lalu pihak kepolisian itu ya meminta datangkan Pak Laurentius Renel justru kepada Pak Darius Sahelangi dan juga Pak Feni Rogahan juga saya. Nah, persoalannya adalah siapa yang mau membiayai kedatangan Pak Laurentius Renel ke Jakarta. Nah, karena tidak ada biaya untuk itu ya sudah, akhirnya ya hilang lenyap begitu saja. Nah, tapi saya pikir-pikir ada yang aneh ya. Kalau memang polisi menganggap bahwa ini adalah benar-benar kasus yang serius. Kenapa? Kalau memang ada kendala, kenapa kepolisian tidak saja mendatangkan Pak Laurentius Renel? Atau tidak usah kalau memang tidak mau keluarkan biaya. Ya hubungi saja Polda Papua sana. Suruh Polda Papua yang memanggil Pak Laurentius Renel ambil kesaksiannya. Tinggal disatukan saja. Kan tidak susah kalau memang mau. Tapi kelihatannya ya memang karena tidak mau atau memang ya karena ketidakadilan lah. Nah, saya bandingkan dengan kasus Paul Sang ini ya. Kok Paul Sang itu di luar negeri, kok bisa cari loh ya. Pakai Interpol untuk berusaha mendatangkan Paul Sang dari luar negeri. Biaya dari mana? Kok bisa mencari orang di luar negeri tapi mencari di Papua saja tidak bisa? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Jadi Pak polisi coba ya jawab itu. Mengapa sampai dibiarkan begitu saja hanya gara-gara tidak bisa datangkan Pak Laurentius Renel? Pak Laurentius Renel dikontak setuju untuk beri kesaksian. Tapi dia juga tidak punya biaya datang ke Jakarta. Karena datang Jakarta biayanya banyak. Menginapnya siapa yang urus, makan minumnya siapa yang urus. Ya. Jadi sekarang dengan kasusnya Paul Sang ini kita mau menantang Pak polisi. Gimana? Tindak lanjuti kasusnya laporan Yahya atau tidak? Ya. Dan bagaimana mengambil kesaksian Pak Laurentius Renel? Dan kalau bisa diambil kesaksiannya, terus diproses atau tidak? Atau dibiarkan begitu saja? Sekarang kita menanti keadilan. Ini bukan urusan balas dendam atau tidak mengasihi musuh. Kita harus mengasihi musuh, tidak boleh karena kebencian. Tapi di sisi lain juga salah satu bentuk kasih itu adalah tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, kita juga perlu memperjuangkan kesetaraan hak kita sebagai bangsa, warga bangsa dan negara, warga negara di Indonesia kita yang tercinta ini. Ya, jadi saya mau bilang kepada Pak polisi, kalau Paul Sang di luar negeri Anda bisa kejar. Ya, kenapa tidak bisa kejar Yahya Waloni di dalam negeri, di ujung mata kita ini? Dan kenapa kalau bisa keluarkan biaya cari Paul Sang di luar negeri, kenapa tidak bisa urus Pak Laurentius Renel untuk diambil kesaksiannya? Kan mudah saja kalau mau. Ya. Mau mengejar orang yang nunjau di sana, tapi yang di depan mata orang Kupang, yang di depan mata biji sendiri, kok dibiarkan terus begitu itu bagaimana? Ya, jadi bagaimana Pak polisi? Kami warga negara Indonesia beragama Kristen menunggu sampai di mana keadilan ditegakkan di bangsa ini. Itu saja tambahan saya.